Halo pemirsa UGTV, saya Amalia Kusinet. Dan saya Alma Danisa, salam jumpa di Info Kampus episode ke-486. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Amalia, informasi yang kami rangkup mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, Kampus Cengkareng, dan Kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 3 Juni 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan peresmian Gedung 2 dan Masjid Kampus N Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan orasi ilmiah, pengukuhan guru besar tetap, serta pelantikan dan pengambilan sumpah dokter periode keempat Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Acara ini berlangsung di Kampus N Universitas Gunadarma Penajam Pasir Utara dan juga diselenggarakan secara paralel di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan sarana pendidikan, Universitas Gunadarma mendapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk memfasilitasi program sosialisasi beasiswa Nawasena kepada para mahasiswanya. Bupati Penajam Pasir Utara, Mudiat Nur, menyampaikan bahwa program beasiswa Nawasena merupakan inisiatif pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 21 Mei 2025 di ruang pertemuan Universitas Gunadarma, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Daerah 1 Pemkab PPU Bapak Niko Herlambang, serta perwakilan dari bidang Kesra Pemkab PPU Bapak Febriansyah. Dalam sosialisasi ini, para mahasiswa diminta membawa laptop dan ponsel untuk mempraktikkan langsung pengisian formulir secara daring melalui situs www.beasiswa.penajamkap.go.id. Syarat umum penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki KTP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kategori beasiswa, antara lain beasiswa prestasi akademik, religi, karir, kerjasama, santri, kedokteran dan koasis, paskibra, serta kategori Nawasena. Beasiswa Nawasena sendiri ditujukan bagi warga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma PPU yang berlokasi di Jalan Silkar, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan bantuan pendidikan selama 8 semester. Syarat khusus kategori Nawasena mencakup mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos, penyandang disabilitas, korban bencana alam ekstrim, serta anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau mereka yang memiliki alasan khusus lainnya untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Pendaftaran dibuka mulai 15 Mei hingga 30 Juni 2025, dilanjutkan dengan proses verifikasi berkas dan pengumuman calon penerima beasiswa akan disampaikan pada 18 Juli 2025. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa UGTV, pada 5 Juni 2025, Universitas Gunadarma bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Depok menyelenggarakan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang, pencegahan narkoba dan bela negara bagi siswa SMK di wilayah Kota Depok. Sosialisasi ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dari kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para siswa SMK Depok dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang, menjauhi narkoba, serta menumbuhkan semangat bela negara. Seperti apa jalannya sosialisasi tersebut? Berikut liputannya. Pada Kamis 5 Juni 2025, Universitas Gunadarma bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Depok menggelar kegiatan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang, pencegahan narkoba, dan bela negara bagi siswa-siswi SMK di Kota Depok. Bertempat di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma Depok, acara ini dilangsungkan dalam format hybrid dan disiarkan secara langsung melalui kanal UGTV atau bisa live streaming melalui ugtv.co.id. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Master Seremoni Rida Anjani SIKOM MIKOM yang menyapa para tamu undangan dengan hangat, termasuk para narasumber dan pemirsa UGTV. Acara diawali dengan pantun pembuka yang memeriahkan suasana. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan oleh pembacaan doa yang dipimpin oleh Syalaluddin Ayyubi AMDIM SHMM, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, sebagai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan penuh berkah. Kegiatan sambutan diawali oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Depok, Irfan Triyansyah, AMDIM SHMA, yang sekaligus menjadi Ketua Pelaksana kegiatan ini. Dilanjutkan sambutan dari Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Didi Mukodim MM yang mewakili Rektor. Kemudian sambutan oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Ramsyah Eskom, sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini dengan simbolis penekanan tombol digital bersama Wakil Rektor dan Kepala Kantor Imigrasi. Setelah seremoni pembukaan, para narasumber dan tamu undangan melaksanakan sesi foto bersama di atas panggung, sebagai bentuk dokumentasi resmi dan kebersamaan dalam kegiatan ini. Sesi 1 sosialisasi dikemas dalam bentuk talk show dan dimonitori oleh Sri Wayuni SIKOM MIKOM. Pemateri pertama Andi Sardono SSI, Kepala Subbagian Umum Badan Narkotika Nasional Kota Depok, menyampaikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Nama saya Andi Sardono, jabatan saya adalah sebagai Kepala Subbagian Umum BNN Kota Depok. Karena kami dari BNN Kota Depok melihat generasi muda sekarang, terutama anak-anak sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas pada umumnya, memiliki kerentanan terhadap adanya tawaran untuk jatuh ke dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ditambah dengan adanya beberapa kasus yang marak akhir-akhir ini, maraknya tawuran yang kami duga, yang kami tengarai, itu salah satunya disebabkan oleh penggunaan narkotika jenis-jenis tertentu yang memicu mereka untuk terstimulasi melakukan kegiatan tawuran. Ya. Di samping juga mungkin marak beredarnya hoax-hoax yang berseliweran di media sosial ataupun media internet. Gitu. Harapan kami untuk para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika ini adalah siswa-siswi dapat membentengi diri dari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya dari kegiatan penawaran untuk jatuh ke dalam coba-coba menggunakan narkotika, walaupun dalam tahap coba-coba ya, karena itu bisa nanti bisa meningkat ke coba pakai, teratur pakai, akhirnya kecanduan berat. Demikian harapan kami dari BNN Kota Depok. Dilanjutkan oleh Syalaluddin Ayyubi AMDIM SHMM dari Kantor Imigrasi Depok yang menjelaskan tentang modus-modus tindak pidana perdagangan orang. Perkenalkan, nama saya Syalaluddin Ayyubi. Saya sekarang menjabat sebagai Kasih Intel Dakim Imigrasi Depok.
Mengapa kami mengambil tema perihal tindak pidana perdagangan orang? Karena memang isu ini adalah isu yang cukup menjadi berita hangat belakangan ini, dan kami kenapa menyasar juga kepada anak-anak SMK, karena memang SMK ini adalah tenaga yang siap bekerja. Kami memilih SMK dibandingkan SMA, sehingga kami harapkan teman-teman SMK ini tidak terbuai dengan iming-iming ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya tidak jelas, ya, tidak prosedural, sehingga mereka bisa bekerja ataupun bisa kalau memang ingin memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri, itu tentunya dengan prosedur yang jelas. Pertanyaan kedua, pesan dan harapan pada acara ini untuk siswa SMK yang hadir pada hari ini. Tentunya kami berharap teman-teman SMK yang hadir mewakili SMK-nya masing-masing bisa menjadi agen-agen perubahan untuk bisa menyampaikan materi-materi yang sudah didapatkan pada hari ini, baik dari kami imigrasi, dari BNN, nantinya mungkin diselingi juga dari Kodim dan dari Polres, sehingga isu-isu ataupun informasi yang sangat positif ini juga bisa disampaikan kepada teman-teman lain, sehingga rekan-rekan ataupun seluruh siswa SMK di wilayah Depok dapat terhindar dari jeratan-jeratan TPPO. Antusiasme peserta terlihat dari sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif. Setelah sesi diskusi pertama, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak Bank Mandiri yang memberikan edukasi seputar perbankan dan literasi keuangan bagi pelajar. Melalui sesi ini, para peserta diajak untuk memahami pentingnya menabung sejak dini, pengelolaan keuangan yang bijak, serta mengenal produk-produk perbankan yang dapat mendukung masa depan generasi muda. Memasuki sesi kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Muhammad Sofyan SH selaku Kanit Idik 1 Satres Narkoba Polres Metro Depok, mengangkat isu krusial tentang peredaran narkoba di kalangan pelajar, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaannya. Narasumber berikutnya, Mayor Infanteri Prasetya, selaku Damril BG, memberikan pemaparan mengenai pentingnya bela negara, khususnya bagi generasi muda, berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin peduli dan terbuka terhadap isu-isu penting seperti bahaya narkoba, perdagangan orang, dan pentingnya bela negara. Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Kizia Sambrina dari Sekolah SMK Negeri 3 Depok. Pesan dan kesan untuk acara ini yaitu pesannya semoga kedepannya bakal ada sosialisasi lagi dan penambahan narasumbernya, dan mungkin pemanggilan dari sekolah-sekolahnya bisa lebih banyak lagi karena ini penting banget buat generasi muda zaman-zaman sekarang. Dan untuk harapannya ke depannya ya, semoga sih Gunadarma makin banyak melaksanakan sosialisasi lagi seperti ini, karena ini tuh bagus banget guys. Kayak apa sih buat kalian yang mungkin bingung, belum mengetahui nih apa-apa berita yang terbaru dan belum tahu bagaimana solusi narkoba atau yang bagaimana cara kita supaya mengetahui bela negara itu. Jadi bagus banget untuk ini, dan aku dapat hadiah dari Mandiri. Terima kasih Mandiri. Halo semua, perkenalkan saya Melinda Beauty Moza dari SMK Negeri 3 Depok. Kesan dan pesan selama saya mengikuti sosialisasi pencegahan narkoba dan juga bela negara dan TPPO, yaitu saya mendapat banyak sekali pelajaran, pesan-pesan untuk saya bisa lakukan ke depannya, dan saya bisa sosialisasikan juga nih kepada teman-teman saya untuk bagaimana sih mencegah narkoba dan bagaimana sih cara kita untuk mencegah TPPO tersebut gitu ya teman-teman, karena banyak banget nih dari media maya terutama yang bisa menjadikan kita itu terbawa arus gitu ya teman-teman ya. Harapannya setelah saya mengikuti sosialisasi ini, saya bisa membawa diri saya lagi lebih terarah. Saya mengetahui apa saja dampak-dampak yang akan terjadi jika saya terjerumus dalam hal tersebut, dan saya bisa mencegah diri saya, dan saya harapannya saya bisa mengajak teman-teman untuk ikut mencegah TPPO dan pencegahan narkoba tersebut. Dan juga untuk terus cinta tanah air untuk sebagai bentuk bela negara sebagai warga negara Indonesia. Ya, terima kasih.
Sebagai penutupan bentuk apresiasi, cenderamata dan sertifikat diberikan kepada seluruh narasumber dan moderator. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang, menjauhi narkoba, serta menumbuhkan semangat bela negara demi masa depan yang lebih baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Dewi Asti, beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao. Segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa UJ TV, senang sekali saya Frida Zahra Dan saya Hamidah Tunisa. dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 141 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao，我是 Hanisha。我是宋兰。Pemirsa UJ TV, negara Tiongkok memiliki berbagai suku yang tersebar luas. Salah satunya adalah suku minoritas. Suku ini dikenal dengan nama suku Chuang dan memiliki populasi sebesar 16,92 juta jiwa. Walaupun minoritas, suku ini tersebar di 31 provinsi dengan kota utama terletak di wilayah Guangxi. Betul sekali, dengan tersebarnya suku Chuang di 31 provinsi, tentunya terdapat beberapa cabang suku Chuang, salah satunya Nong, Sha, dan Tu. Selain wilayah Guangxi, suku Chuang juga banyak mendiami wilayah Wenshan, Honghe, dan Chuqing. Mari kita simak laporan dari Wasri Febriani berikut ini. 壮族是中国少数民族中人口最多的一个民族，共有1692.6万人，在全国的31个省、自治区，这些是中均有分布。广西壮族自治区是壮族的主要分布区。云南省有壮族人口121.5万人，生活在云南的壮族主要聚居在文山州、红河、曲靖，也有一部分。云南文山州是中国壮族的第2大聚集岛。生活在这里的文山壮族分农、沙、土3大支系，其中农人人口最多，占60%。他们是文山州的土著，也是云南壮族独特的一支。文山壮族3大支系下又分11个小支系，这些支系有大致分布范围，且肤色上各自不同。农支系又分5个小支系：农阳、农道、农岱、农都和农郊。作为牛医、
某种程度上代表了农人的服饰特色。农人的服饰、偏树叶、银饰等装饰并不繁复，银的使用主要在银项圈、银项链和银纽扣等方面。农人内部的区分最明显的是头饰，大体上，农羊、农酒的头饰造型模仿的是水牛角，农刀、农带都在光能线，特色模仿黄牛角，而农度则是变异的水牛角。少分别生活在福宁县和旧北县，人口占文山壮族30%左右。福宁县的沙质是自成不越或者不锐，旧北县的沙质是自成不易或者不易粗。不越在文山州壮族沙质系中的不越人，传承着高照的纺织技艺。沙质系不越人服饰、头饰比较容易识别，这是福宁县比较传统的壮族服饰，头饰保留了装金的特点。分布在广东省把梅县地区的沙质系不越人，头饰与福宁地区的不越人有区别，他们用袜子包头。不越人的盛装用银饰点缀，晚上的壮族服饰，银饰使用比较节制，不越人使用最多，最容易识别。土质系主要分布在盐山、文山、毛关三县，人口约11万。土质系色将布袋，但一般以服饰和头发长柔的特点，把它们分成平头图、大头图、尖头图、偏头图4个支系。土质系中的平头图后背上的不色像印章，据说象征远古皇帝色的印。平头图是被和汉族部队将战到文胜州雷洛基的后裔，服饰文化是某种可能的历史的产物。平头图的服饰文化很丰富。妇女结婚时有则被5套不同款式，结婚仪式举行5天，每天穿1套。银袍服有比较富裕的人家才有。大头图衣服上的图案与平头图节气大同小异，均是独具特色，就有稻作田园。在张罗手中安美仪式上，大儿子媳妇尊祀尊为亡灵丈量天地，大头图妇女传统服饰还保留传统旧行节。与盐山县平原镇尖头图识别的方式看帽子，服饰颜色多以图上这种青色为主，比较古朴。偏头图人口较少，主要分布在广南县西部。偏头图传统服饰与大头图相同，尖头发的针入不同。土质系服饰、平头图、大头图、扁头图3个节系的衣服前后都有布子。壮族是个好客的民族，在壮族居住地，人们在路上与老人相遇时，是主动与老人打招呼，并退让到路旁，请老人先过去。老人进屋时，有请老人桌上坐。如果有人在老人面前就退而坐，则被认为是对老人的不尊敬，会受到众人的谴责。壮族的节日有春节，壮族典型的节日之一是3月3。3月3有进行3天。首先，各村在举行隆重的祭龙活动，其后敲锣打鼓、舞狮说龙、走村村寨、祝捷纳虎、祈求风调雨顺，并组织大型歌舞、装戏和武术表演。节日里，
装束男女青年还一对个横胆、欧绣球、呵护彰显怒放式神秘之极。除了装束传统的三月山，生活在云南的装束还有这些的地区性民族传统节日，比如龙端节，它是云南文山富宁县及福建壮族的传统节日。垄断终于甘天把之意，是终于一因，因为到宽阔平坦的地方去相聚。新春这个节日已有700多年的历史，原是为了纪念民族英雄龙之高于公元1052年4月起兵犯的圣王中的事迹。Ternyata, suku minoritas Chuang terbagi menjadi beberapa subcabang dan memiliki ciri khas seperti pakaian adat dan festival yang berbeda ya. 原来壮族这个少数民族分成了很多小支系，而且有不同的传统服饰和节日。对呀，而且每个庄主支系都有自己特别的地方，比如农支系的头饰、香水、牛角、火黄牛角，还有沙支系不约人的服饰，保留了庄敬的特点。云南的龙端节也很有历史，是为了纪念英雄龙志高。这些传统都展示了庄族文化的丰富和多样性。Betul sekali. Selain itu, setiap subcabang suku Chuang juga memiliki perbedaan unik, seperti hiasan kepala yang menggambarkan identitas budaya mereka. Misalnya, hiasan kepala Nong yang mirip tanduk kerbau air atau sapi, serta pakaian Puyue dari cabang Sha yang mempertahankan ciri khas Senunan Chuang. Bahkan festival seperti Lung Tuan Chie di Yunnan memiliki sejarah yang mendalam, yaitu untuk memperingati pahlawan Nong Cikau. Tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya suku Chuang. Baik pemirsa UGTV, saya Hamidah Tunisa. Dan saya Frida Zahra. Kita akhiri UG Nihao episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们预计你好的所有新闻内容。我是宋兰，我是韩妮霞，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-486. Saya Amalia Kusinet. Dan saya Alma Danisa, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih. Dan sampai jumpa.